1720 muncul virus Marshall. Disebut virus Marshall karena hadirnya virus ini yang memakan korban sekian banyak manusia di daerah Eropa. Dia hadir pertama di kota Marseille di Prancis. Seabad kemudian, pada tahun 1820, muncul virus kolera yang juga disebut virus Asiatik karena dia muncul pertama di kota Kalkuta di India. 100 tahun kemudian muncul virus Spanyol yang juga memakan begitu banyak korban. 100 tahun kemudian, di tahun 2020, muncul virus corona. Artinya, dalam siklus 100 tahun, dari 4 abad yang lalu, muncul virus yang menakutkan dan memakan korban. Coba kita lihat, misalnya virus kolera yang muncul pada tahun 1820. 200 tahun kemudian, di masa saya masih kecil, isu mengenai penyakit kolera masih ada. Artinya, begitu berkepanjangan waktu virus ini muncul, kita tidak tahu kapan virus corona ini teratasi. Tapi belajar dari apa yang terjadi pada abad-abad yang lalu dengan bermunculan berbagai virus, begitu lama baru dapat diatasi. Kemudian vaksin muncul. Nah, apakah vaksin ini dikaitkan dengan antikristus? Saya katakan bahwa sejak dari dulu juga semua gambaran bayang-bayang gerakan antikristus sudah muncul. Tetapi kan dihebohkan dengan adanya vaksin COVID-19 yang katanya ada barcode-nya dan seterusnya. Betul. Setiap dus yang berisi tabung vaksin COVID-19 itu memiliki barcode. Menurut keterangan dari para ahli, khususnya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, bahwa barcode itu diperlukan untuk memonitor para pemakai. Seandainya ada satu pasti atau seseorang yang kemudian disuntikan vaksin COVID-19 lalu bermasalah, akan dimonitor, dideteksi melalui barcode. Apakah barcode ini barang baru? Tidak. Coba kita kemana-mana, pemakaian barcode ini sudah sangat lazim. Kemudian orang berkata bahwa ada chip. Bagaimana mungkin di dalam cairan vaksin itu didapati chip, lalu berbentuk menjadi chip? Nah, isu ini sebenarnya adalah isu yang bagi saya, isu yang diada-adakan dari sebuah penafsiran yang berlebihan. Tetapi sebagai orang percaya yang sangat memahami semua rencana Allah, apa yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari penggenapan firman Allah yang nantinya pada akhirnya nubuatan tentang kehadiran antikristus akan muncul, akan menjadi kenyataan. Bagi kita sebagai orang percaya, kita siap saja dengan segala sesuatu yang terjadi karena Allah terlibat dalam semua sejarah manusia. Kita orang percaya, khususnya warga GPDI, tetap berpegang pada firman Allah, tidak dibingungkan dengan segala macam isu, tetapi tetap penuh dengan Roh Kudus. Ya, kebenaran kepada kebenaran, karena Yesus sendiri berkata, apabila Dia datang, yaitu pribadi Roh Kudus, Dia akan membawa kita, Dia akan menghudegos kita, memimpin kita kepada segala kebenaran.